Ya teman-teman, saya kepersiapan untuk terbang kedua kali ke Gunung Slamet. Kayak drone ini ya, Cina LR7. Nyalakan goggles. Saya nyalakan remote. Sudah mulai mendung ya teman-teman nih. Cuacanya. Welcome to HTX. Weather warning. Oke. Oke, ini adalah penerbangan pertama Cina LR7 ke Gunung Slamet ya teman-teman. Berapa minggu lalu saya sudah tes terbang di Gunung Merapi ya, dan berjalan lancar. Mudah-mudahan ini juga lancar, nggak ada kendala ya, sinyalnya bagus, videonya bagus, dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, lihat satelit. Oke, satelit sudah lock. Saya duduk aja ya. Arming and take off. Waduh, expo-nya agak kacau ini. Oke. Ya, tadi agak sedikit entah kenapa tadi drone-nya langsung maju ya teman-teman. Milliwatts. Ya, ini saya pakai Google 3, gambarnya jauh banget ya teman-teman dengan 50. Google V2 saya yang lama. Jelas ya, teknologinya sudah lebih baru. 100. Milliwatts. Baik, saya akan coba terbang ke Gunung Slamet dengan menyusuri jalur yang agak berbeda ya dari yang Milliwatts. penerbangan pertama tadi. 100. Saya akan coba lewat di sebelah kanan ini ya, 100. Milliwatts. bukit-bukit itu ya teman-teman. 100. Milliwatts. Oke, sinyal masih cukup bagus ini. Sinyal remote bagus. 50. Sinyal Google masih 60. Di bawah kita ini ada aliran sungai. Dan di bawah itu ada air terjun ya teman-teman ya. Nampak sangat indah sekali pemandangan di sini. Milliwatts. Oke, saya terlalu rendah ini ya tampaknya. Saya angkat, naikkan. Tadi sempat ketutupan pohon mungkin ya. Oke teman-teman, ini adalah kali pertama drone ini Cina LR7 ya. Saya gunakan untuk muncak gunung jarak yang sangat lumayan jauh ya. 7 kilo ya teman-teman. Kemarin saya tes di Gunung Merapi itu masih jaraknya dekat, hanya 4 km ya. Throttle saya maintain di 45 aja ya, supaya baterainya hemat. Speed hanya 50 ini. Oke, dan sinyal Google beberapa kali kuning ya. Kayaknya saya terlalu rendah. Sensor lost. Sensor loss, kenapa ini? Oke, saya akan coba berdiri aja ya teman-teman ya. Lebih enak berdiri daripada duduk. Aman om. Cuman lebih nyaman berdiri nih kayaknya saya. Arah kepala ke kiri. Ya, thank you. Kita butuh co-pilot ya teman-teman untuk membantu kita untuk mengarahkan orientasi kepala ini. Jarak 2,75.
baterai masih 3,7 ya, sementara masih aman. Saya akan coba ambil jalur kanan untuk menyusuri jalur guguran lava ya. Saya pernah menyusurinya dulu pakai drone Krakatau ya. Kali ini saya akan coba sekali lagi melihat dari dekat jalur guguran lava Gunung Slamet ya teman-teman. Nah, kita sudah memasuki kawasan hutan. Hutannya cukup lebat, ini pohonnya tinggi-tinggi dan tampaknya masih hutan yang asli ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara dari luar ya teman-teman. Ya mungkin kalau belum saya sebutkan tadi, saya ini take off dari area wisata Guci ya teman-teman, di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Baik teman-teman, saya coba akan mengarah ke kanan ya, ke arah bukit itu. Mungkin agak saya tinggikan drone-nya karena di sebelah kanan ini ada bukit juga. Ya tampaknya saya harus sedikit menengadah ini posisi kepala. Agak kurang nyaman sebenarnya dengan posisi kepala seperti ini. Ini sinyal sudah 20 Mbps, tapi masih 3 bar ya teman-teman. Masih lumayan bagus lah. Kalau di Gunung Merapi kan jaraknya cukup dekat ya, 4 km. Ini jaraknya hampir 7 km ya. Jadi lumayan jauh. Seolah-olah nggak nyampe-nyampe nih teman-teman. Dari tadi masih jarak 5 kilo nih hampir. Baterai 3,6 masih aman ya. Di sini tuh ada jalur pendakian dari Uji Permadi ya. Sebelah manakah ini jalurnya, saya tidak bisa menemukannya ya. Di bawah ada semacam aliran sungai ini. Tampak hutannya agak terbelah itu ya. Oke, mungkin saya akan agak ke kanan ini, mungkin sudah aman ya. Sudah cukup jauh atau cukup tinggi di sini. Saya di sebelah kanan soalnya Om. Bukan ke arah gunung tapi bukit yang sebelah kanan itu. Belum. Bukit yang Sawangan itu. Awan mulai tebal Ya. sama atas kiri itu. Oh ya di sana. Betul. Sinyalnya juga udah mulai kuning-kuning. Oke, saya agak percepat ya karena awannya sudah mulai turun. Sudah mulai menutupi area sekitar home point ya, jadi nanti agak riskan kalau untuk landing ya. Ini ada jalur apa ya teman-teman? Nih, hitam-hitam ini ya. Nah ini tampaknya jalur lava ini teman-teman. Itu ada warnanya gelap ya. Sebelah sini ini warnanya gelap. Saya coba agak turun sedikit. Apakah cukup aman? Ini mungkin hasil erupsi yang dulu ya teman-teman, tapi saya tidak tahu pasti ini tahun berapa yang menghasilkan jalur lava seperti ini ya. Ini sinyal O4 sangat bagus ya, meskipun ini agak backlight gambarnya. Di sebelah kanan nih kalau nggak salah emang ada jalur pendakian ya dari Permadi sini. Flight mode stabilize. Oke, saya tidak boleh terlalu rendah ya, sinyalnya agak drop tadi.
mungkin agak ketutupan ya tadi ya teman-teman ya. Ini tampaknya tumpukan materialnya cukup tebal ini ya. Kayak daerah sini suhunya semakin dingin. Dingin sekali nih. Ini mendung ya area sini. Oke, ini kita sudah hampir sampai di bibir kawah Gunung Slamet. Nah, ini cahayanya backlight, kita menghadap langsung ke matahari ya. Jadi saya akan coba langsung menyusuri bibir kawah dulu ya. Nanti kita akan lihat dari jarak yang agak tinggi untuk kawahnya ya. Di sini banyak asap ya teman-teman ya. Ini banyak asap di sini. Ya. Ini saya dapat info dari Om Daniel. Awannya mulai menutup. Jadi saya nggak boleh lama-lama nih kayaknya. Oke, di sana itu puncak pendakian Sawangan ya. Ini sinyalnya berapa kali merah. Oke teman-teman, saya akan coba ambil gambar dari agak jauh ya. Saya coba lihat ke arah hompen, memang sudah agak, awannya sudah agak ini ya. Sudah agak tinggi. Sudah agak rendah maksudnya. Oke, ini penampakan kawah Gunung Slamet dari atas. Seperti ini ya teman-teman. Ini drone saya tertib ke arah kanan ya nampaknya. Oke. Ini saya naik terus nampaknya ya. Coba saya akan ke arah sini dulu ya. Dan di sebelah sana itu awannya tebal sekali teman-teman nih. Di daerah Sawangan ya. Awannya itu terhalang oleh bukit yang di depan kita ini. Untungnya. Oke teman-teman, saya akan coba ambil gambaran Gunung Slamet dari atas ya, kawahnya ya. Di atas kawah. Belum. Di atas kawah. Ya. Ya. Kalau di area sini ini termasuk sangat aktif ya teman-teman ya. Ini tampak ada tugu. Coba saya akan pelan-pelan ke sini ya. Menyusuri bibir kawah ini ya. Ini ada monumen. Dan ini ada semacam papan. Coba saya akan dekati kalau bisa ya. Karena anginnya besar sekali nih. Anginnya cukup besar ya teman-teman. Saya akan coba cari ini ya, jalur pendakiannya. Mungkin di area sini ya teman-teman. Nggak terlalu jelas kelihatan karena backlight. Oke, baterai sudah 3,2. Saya akan pulang ya teman-teman ya. Oke, saya akan pulang. Tampaknya awan sudah cukup tebal ya. Saya nggak mau nanti
susah untuk landing. Udah arah pulang. Kondisi gimana nih? Awan mulai nutup tapi tutup lurus masih kosong. Aku dari tadi ke kanan jebule. Tapi emang sinyalnya kok merah terus ya sinyalnya ya. Ini kalau turun aman nggak Ayom? Jangan di bawah. Oh jangan di bawah ya, atas saja ya. Di bawah sih masih lubang, tapi coba lihat aja posisinya di mana sih? Ya di situ. Bagus lah di bawah masih bisa. Kan awan kanan kiri masih setelah. Semoga arah panahku ini nggak ngaco aja pokoknya. Kalau sampai ngaco repot. Dah akhirnya sinyalnya nggak oranye lagi, nggak oranye lagi, udah putih lagi ya. Oke, teman-teman ini kondisinya anginnya awannya sangat tebal ini. Jadi saya nggak mau ambil resiko untuk ini ya terbang rendah karena sangat berisiko dan berbahaya kalau menabrak bukit. Oke, jarak 4 kilo 4,3 ya, dan saya sudah berhasil keluar dari awan ini ya. Ini saya bisa agak rendah ya. Jarak 3,7, ketinggian masih cukup tinggi ya. Oke, saya akan berusaha menghemat baterai. Kecepatan hanya 40 ya. Saya tambah ya. Supaya cepat sampai di home point karena awannya sudah agak tebal ini. Jarak 2,6 kilo. Sudah di pelawan. Duduk aja dah. Sudah di pelawan dah. Sudah aman. Aman sekali. Posisi menengadah gini kurang nyaman. 100 milliwatts. Oke, kita coba akan sedikit lebih rendah ya teman-teman. 100 Ini sudah agak dekat ini. 200 Sini ada area yang cukup terbuka nih, milliwatts. dan ada jalur ya, 250 jalur sungai mungkin. milliwatts. Oh ya, saya akan coba lewat jalur sungai yang di sebelah kiri itu ya. Siapa tahu bisa dapat Milliwatts. air terjun ya teman-teman. $250 milliwatts. Oke, di sini nih ada sungai. 100 milliwatts. Kalau bisa terbang menyusuri sungai ini mungkin akan sangat epic ya. Oke, jarak 800 meter sudah dekat dengan home point-nya. 100 Saya sudah bisa agak santai ini. Ini jalan yang menuju ke base camp. milliwatts. Base camp pendakian Permadi, Guci. 100 milliwatts.
50 milliwatts, 100 milliwatts, Oh, ada layang-layang, hati-hati. milliwatts, 50 milliwatts, 10 milliwatts, Oke, ini home point saya. Oke, persiapan untuk landing ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Terus dukung channel saya dengan like dan subscribe ya teman-teman. Oke, persiapan landing. Apakah aman jalurnya? Aman? Ya, aduh, landingnya agak hard tadi ya. Oke teman-teman, ini sudah berhasil pulang dengan selamat. Dan Gunung Slamet dari arah sini sudah tertutup awan ya teman-teman. Saya coba akan cabut baterai dulu ya. Oke teman-teman, ini kondisi terkini sudah mulai tertutup awan ya dari arah sini, tapi di atasnya harusnya sih masih cerah ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten saya berikutnya ya.